Ya saya pikir kemarin terima kasih sekali ya hakim semua buat itu terbuka. Minimal saya bisa menyampaikan apa dalam pikiran saya. Karena kan kalau pidato saya kan kalau orang pidato ngomong kan bisa disalah tafsir kan. Apalagi kalau transkripnya disengaja dipotong. Pengertiannya jadi beda. Kita harus melihat kondisi di Pulau Seribu kan orang tidak ada yang marah. Bisa lihat suasana begitu. Tapi tetap kan orang nggak percaya. Makanya begitu saya sampaikan tulisan buku saya tahun 2008 itu, tentu sesuatu yang jadi berbeda. Saya harap dengan tulisan kan orang lebih mengerti. Yang saya maksud, yang menyalahgunakan memakai itu siapa? Kan oknum politisi. Oknum politisi pun bukan cuma yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Nah kalau tulisan kan lebih jelas. Nah menyampaikan eksepsi seperti itu di sidang, saya senang, jadi orang tahu siapa saya sebetulnya gitu loh. Mungkin nggak sih Anda sudah pernah melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada agama Islam, lalu Anda satu pihak menista agama Islam. Terus mungkin nggak sih Anda menista agama orang tua Anda gitu loh. Itu sama aja membuat orang tua Anda nangis di kuburan gitu kan. Baik kemarin kebetulan 19 tahun ayah saya meninggal. Jadi saya teringat ayah saya meninggal, pesannya saya pikir orang-orang ini kok keji sekali gitu. Kalau mau fitnah saya, jangan fitnah saya menista agama Islam dong. Itu sama ya saya menghina, menista orang tua saya sendiri, masuk orang tua angkat. Jadi itu nggak betul. Itu yang membuat saya geram marah. Tapi nggak mungkin geram marah kan. Saya ampuni mereka. Saya jadi sedih aja teringat orang tua saya itu. Setelah itu ya saya oke. Saya nggak pernah nangis yang seperti itu kecuali ayah saya meninggal dan teringat dia aja. Nah saya kira itu buku tadi saya justru tegaskan. Buku tadi justru bukan saya yang menghina surat Al-Maidah. Ada oknum politisi yang memakai Al-Maidah. Justru tuduhan kalau itu dilaporkan itu berarti dia menggugurkan tuduhan pertama dong. Tuduhan pertama saya menafsirkan Al-Maidah. Kan enggak. Saya menggunakan Al-Maidah enggak. Coba kamu lihat kalau dari eksepsi dari penasihat hukum kami ya. Sekarang saya tanya, sekarang orang Pulau Seribu ada nggak yang saya suruh tinggalkan Islam? Enggak. Terus waktu saya berbicara seperti itu ada menguntungkan saya nggak? Enggak. Saya ada nggak memperalat ayat itu untuk menguntungkan saya? Enggak. Saya sebagai gubernur, saya menasehati warga. Harusnya kalau namanya menista kan pengen merugikan kan, atau membuat orang meninggalkan agamanya kan. Terus kamu kira orang Pulau Seribu kurang Islam seperti kalian? Kalau saya lakukan itu, saya kira udah digebukin di Pulau Seribu, ada tokoh agama semua, kok semua ketawa-tawa. Makanya saya bilang kalau kita berbicara konteksnya mesti di lingkungan itu. Kalau Anda udah potong jadi transkrip ya jadi masalah. Dan terbukti itu Buniyani jadi tersangka menyebarkan kebencian seperti itu. Dia lagi pra-peradilan, nggak mau nerima. Padahal dia udah ngaku tuh dia yang sebarkan semua. Nah itu yang bagi saya sesuatu hal yang lucu aja. Saya bacain buku saya itu kan saya tulis. Kan saya udah tulis di situ. Oknum politisi. Jadi tuduhan saya menghina ulama, kena nggak kalau lihat di buku itu? Jadi lucu tau gak? Jadi intinya apa? Saya ngomong apapun mesti dicari, mau dijadi tertuduh aja. Intinya supaya saya ditahan, nggak bisa jadi gubernur lagi, kan akhirnya balik ke soal itu tadi kan. Jadi saya bilang orang bukan soal agama, ini takut saya jadi gubernur lagi, banyak yang keganggu saya kira. Itu saya pikir seperti itu. Nggak ada lah, kita udah jarang ketemu sekarang setelah kasus ini. Mau bilang apa? Beliau juga nggak bisa apa-apain juga kan, ikutin prosedur hukum aja. Kalau problem sekarang saya pikir ini udah mereka ada orang-orang yang dulu mereka berpikir ya mungkin ya. Dia pikir mana sih ada pejabat yang nggak mau korupsi. Itu stigma kita kan. Mana sih ada pejabat yang mau kerja keras, yang seperti biasa. Itu stigma. Lalu ternyata kita betul-betul mematahkan stigma itu. Terus yang kedua, mereka juga punya stigma kamu boleh hebat tetap mesti dikontrol oleh partai ada mahar. Ternyata partai juga berubah mendukung kita. Lalu ada stigma ketiga juga. Kamu nggak ada duit juga nggak bisa berkutik, tetap mesti minta duit sama bos-bos, masih bisa kita patahkan juga. Dan stigma itu juga kita patahkan. Saya kira itu yang membuat orang jadi khawatir.
ini nggak bisa ditahan gitu nih orang kalau gitu lama-lama. Saya merasa seperti itu. Kalau kamu masih ngarapin duit bos-bos gede, kamu nggak khawatir dong, masih bisa dikendalikan bos kok. Kalau ini kan saya nggak bisa dikendalikan, saya hanya dikendalikan oleh rakyat banyak. Orang nyumbang. Kamu khawatir, kalau sampai semua sistem kita bikin terbuka, transparan, kamu udah susah main di Jakarta nih. Itu saya kira mengganggu banyak orang aja bagi saya sebetulnya. Kalau dulu 2012 kan pikirannya kamu, nanti nggak sama aja, pasti juga korupsi, pasti males, pasti juga mesti ngemis sama partai, pasti juga ngemis duit sama konglomerat. Ternyata kan enggak. Nah, jadi suasana sekarang jadi kaget. Dulu mereka nggak itu nekan kami, itu pun juga ditekan dulu sama Pak Jokowi. Nah sekarang dia baru kaget gitu loh. Jadi setelah 5 tahun Pak Jokowi ini mereka mulai mikir, wah ini bahaya nih. Saya merasa seperti itu. Makanya itu kan fitnah yang sebetulnya itu lucu sekali gitu loh. Kalau ada pemodal, pengembang-pengembang saya permudah nggak? Saya tanya begini, dulu ya kalau pengembang menaikkan gedung, saya kira mungkin sogok 30-50 miliar dapat naikin gedung. Sekarang kalau mau naikin gedung kamu, saya suruh bayar resmi bisa 700 miliar loh. Nah kira-kira kalau kamu jadi pemodal, kamu lebih suka saya apa lebih suka yang dulu? Ya kira-kira gitu aja. Saya dalam 1 tahun dapat 4 triliun lebih untuk pembangunan KLB seperti ini. Nah dulu mana pernah masuk uang 4 triliun seperti ini. Terus kamu ngangkat sampah aja, kita hemat berapa puluh triliun. Ngangkat sampah saja bisa 400 miliar. Sekarang saya angkat kerjain sendiri. Berapa banyak kontraktor yang abal-abal dulu yang kesel sama saya. Sekarang saya kerjain sendiri semua. Nggak ada juga pakai outsourcing, kita nggak pakai outsourcing sekarang. Semua langsung transfer. Langsung pegawai yang kerja ditransfer. Dulu bisa dipotong-potong. Pegawai di lapangan paling dapatnya di bawah 1 juta dulu. Nah itu hal-hal itu yang kita ubah. Ya saya cuma sampaikan pada para pendukung, kalau kita ini jangan kalah tanggal 15 Februari datang ke TPS. Saya dikurung pun Anda harus tetap datang ke TPS untuk memilih nomor 2. Untuk tunjukkan bahwa kita lebih banyak daripada mereka yang mengaku mewakili Tuhan, mewakili negara. Gak ada seorang pun boleh merasa mewakili negara ini atau merasa mewakili Tuhan. Kalau Tuhan mau hukum saya ditampar juga mati hari ini gitu loh. Gak ada seorang pun boleh merasa mewakili Tuhan, boleh membunuh orang. Teriak-teriak boleh membunuh orang, mencincang orang, mensate orang secara terbuka. Dan itu gak ditangkap lagi. Itu sesuatu yang lucu negara ini seperti ini.